It's Moji. Hai, good morning Moji Badi. Bagaimana nih, sudah siap menyambut weekend depan? Nah, jangan lupa selesaikan dulu semua pekerjaan Anda agar lebih tenang saat menghabiskan weekend Anda ya. Tentunya kembali lagi hari ini bersama saya Syara Saprilia dan inilah Today's Update selengkapnya. Di berita pertama, balita memang ada saja tingkah polanya. Namun sebagai orang tua sebaiknya lebih berbesar hati dan memiliki kesabaran ekstra dalam menghadapi balita. Viral di media sosial penyekapan anak balita yang ditemukan di rumah dalam keadaan tangannya terikat. Bibi korban yang menjadi orang tua angkatnya ditetapkan sebagai tersangka. Di informasi selanjutnya, seorang anggota DPR di Kota Batam ditangkap polisi saat menggelar pesta sabu bersama seorang wanita di salah satu kamar hotel di kawasan Jodoh, Batam, Kepulauan Riau. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita barang bukti sabu. Yang namanya hutang memang harus dibayar, namun jangan sia-siakan nyawa seseorang karena hutang yang belum dapat terbayar. Seperti berita yang berikut ini, terlibat masalah utang, seorang ayah di Kabupaten Malang, Jawa Timur tega menembak anak tirinya. Tersangka kesal korban tak kunjung membayar hutangnya sebesar 500 juta rupiah. Solihin alias Duloh, satu dari 3 eksekutor kasus pembunuhan berantai di Cianjur, mengaku tergiur iming-iming uang 500 juta rupiah dari sosok Aki Banyu yang belakangan diketahui adalah Wawon. Duloh mengaku tetap tega mengeksekusi bayi 2 tahun anak dari Wawon karena tidak berani membantah perintah sosok Aki Banyu. Dan berikut kami hadirkan pernyataan pengakuan keji Duloh sang eksekutor. Moji Badi, jangan kemana-mana karena Today's Update akan segera kembali dengan informasi lainnya. Di antaranya penyelamatan korban banjir. Informasi yang satu lagi tetap di Today's Update. Moji Badi, musim hujan masih belum berakhir. Anda masih harus tetap waspada dan mengantisipasi apabila banjir datang. Banjir menggenangi Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Menyusul guyuran hujan deras dan air laut pasang melanda wilayah tersebut. Sebagian warga bahkan pasien puskesmas terjebak kepungan air. Hingga petugas berjibaku menyelamatkan mereka ke tempat yang lebih aman dari bencana. Moji Badi, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Kedua petinggi partai itu membahas isu politik dan juga posisi partai di tengah hangatnya suhu politik jelang 2024. Di berita selanjutnya, prestasi yang membanggakan datang dari Surya Citra Media Group yang berhasil memborong 3 penghargaan sekaligus pada ajang Indonesia Good Corporate Governance Award ke-7 tahun 2023. Kriteria penilaian di ajang ini diantaranya berdasarkan laporan tahunan lengkap di 3 tahun terakhir hingga mekanisme dan struktur tata kelola perusahaan. Moji Badi, Today's Update akan segera kembali dengan memberikan Anda rekomendasi tempat bersantai berkonsep ruang hijau yang open space yang mungkin bisa menjadi ide untuk mengisi weekend Anda. Tetaplah di Today's Update. Moji Badi, besok sudah hari Sabtu aja nih. Gimana, sudah punya rencana akan pergi kemana untuk hari besok? Mungkin referensi Today's Update yang satu ini bisa menjadi weekend list Anda nih. Konsep ruang hijau yang open space sebagai salah satu short destination untuk melepaskan penat adalah salah satu tempat yang menarik yang menawarkan ruang hijau yang tentunya juga Instagramable adalah Urban Forest Cipete. Dan berikut liputannya khusus untuk Anda.
Wah, jadi gak sabar ya mengunjungi Urban Forest Cipete bersama keluarga ataupun mungkin dengan pasangan. Dan di berita selanjutnya, siapa sih yang gak kenal dengan Ivan Gunawan? Ya, Ivan Gunawan membangun sebuah masjid di Uganda, Afrika Timur. Tempat ibadah yang diberi nama Masjid Indonesia by Ivan Gunawan tersebut telah selesai dibangun dan resmi dibuka untuk para jemaah. Mojibadi, jangan lupa siapkan mantel dan payung Anda untuk hari ini karena BMKG melaporkan cuaca pada siang hari ini hampir seluruh ibu kota Jakarta diprediksi hujan berintensitas ringan kecuali Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu berawan. Di kota Tangerang, Banten sepanjang hari diprediksi akan berawan. Sedangkan Depok dan Kota Bogor pagi hari diperkirakan akan berawan juga. Siangnya hujan dengan intensitas ringan serta malam cerah berawan. Dan berikut perakiran cuaca yang telah kami rangkum dari laman BMKG. Terkait dihentikannya siaran TV analog, Kementerian Kominfo telah menyediakan akses kontak layanan untuk TV digital melalui nomor telepon 159 atau chatbot WhatsApp di nomor telepon 0811 820 2208. Dan usai sudah rangkaian Today's Update untuk hari ini, semoga beragam informasi yang kami hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Syara Saprilia pamit undur diri, sampai jumpa dalam Today's Update selanjutnya hanya di Moji. Seru banget and happy weekend!